Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Berkata Al-Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah taala, tanda ketiga sisi negatif dari perdukunan, yaitu pergi ke dukun dan paranormal membentuk mentalitas pemalas dalam diri seseorang. Pemikiran yang mistik mencerminkan mentalitas jalan pintas. Orang tidak mau kerja keras, tidak mau berencana, dan hanya mengharapkan solusi dengan cara gaib. Mistik membuat orang malas, tidak ulet, dan tidak bermental tangguh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tolong nanti dicek kalau takutnya baterai habis. Ketiga dari bahaya dukun dan perdukunan yang ketiga, ini berkaitan dengan mental ya. Tiga, pergi ke dukun dan paranormal membentuk mentalitas pemalas dalam diri seseorang ya. Ada orang tawakal kepada Allah, ada orang tawakal kepada makhluk, dan ada orang tidak bertawakal pada apapun sama sekali. Artinya hidupnya ngambang begitu aja. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nggak yang pemalas? Ya ada juga. Ada, dan ya cukup banyak juga, terutama kalangan tertentu. Ya tawakal pada Allah tapi dia pemalas. Dan dia telah tertalbiskan oleh syaitan dengan materi Jabriyah. Jabriyah kan semua udah ditakdirkan. Nah, udah buat apa usaha? Saya usaha juga belum tentu dapat rezeki. Dan betapa banyaknya orang nggak usaha, dia malah ketiban rezeki. Ada yang seperti itu. Dan ada orang yang bertawakal kepada makhluk. Bertawakal kepada makhluk. Ada yang bertawakal kepada makhluk tapi diligent, rajin. Dan ada yang bertawakal kepada makhluk tapi pemalas. Nah, bertawakal kepada makhluk tapi diligent ini biasanya yang mengandalkan diri sendiri. Orang-orang barat, dan biasanya orang-orang Qadariyah. Mereka bertawakal pada diri sendiri, merasa mampu, tapi mereka sungguh-sungguh. Dan ini orang barat banyak seperti itu. Nah, ada yang bertawakal kepada makhluk dan dia pemalas. Dan ini biasanya yang suka pergi ke dukun. Suka pergi, cari jalan pintas. Gak mau usaha dengan usaha yang normal, tetapi dengan usaha instan saja. Ini mental pemalas, bukan mental juara. Pemikiran yang mistik dikatakan oleh presiden atau mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Pemikiran yang mistik mencerminkan mentalitas dalam pintas. Ya, ini sahih. Pemikiran yang mistik mencerminkan mentalitas jalan pintas. Orang yang tidak mau kerja keras, tidak mau berencana, dan hanya mengharapkan solusi dengan cara gaib. Yang mistik membuat orang malas, tidak ulet, dan tidak bermental tangguh. Sebagian dari orang ada yang menjadi pendekar. Pendekar itu masih ada zaman sekarang. Soalnya pendekar dari zaman dulu itu ya sebenarnya kental dengan pemikiran mistik. Dan di daerah-daerah pantai selatan ini sebenarnya juga ada beberapa spot yang biasa didiami oleh para pendekar di tempat-tempat sepinya, bukan tempat wisatanya. Kalau tempat wisata itu antum yang di situ. Ini pendekar biasanya tempat-tempat sepinya. Ada beberapa goa-goanya dekat pohon-pohon besar dekat pantai yang masih sepi. Itu mereka bertapa di situ mencari karomah versi setan ya. Itu mentalitas mereka seperti itu, untuk mendapatkan energi, tenaga dalam, bisa ngelawan orang tanpa sentuhan. Ya. Dan juga hal-hal lain seperti memelihara tuyul. Itu kan mentalitas malas sebenarnya. Ya tapi kan kita ikhtiar nggak dengan ikhtiar yang kayak gitu. Ya, menjaga lilin ikhtiar itu. Emang menjaga lilin ikhtiar itu pemalas menjaga lilin. Kalau misalnya benar kita sesuai syar'i dan juga uruf yang benar dan nazar yang sahih, maka orang akan bekerja keras untuk mendapatkan yang dia inginkan, bukan dengan cara yang gaib. Kemudian dia menerapkan ilmu pelet misalnya. Ini juga mental, cari jalan pintas ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya Islam menginginkan umatnya ulet. Fadhil lanjut. Assalamualaikum.
Islam menginginkan umatnya ulet, tangguh, rajin bekerja, bersungguh-sungguh dalam berusaha, serta tidak bergantung pada sesuatu yang fiktif dan terbuai dengan angan-angan kosong. Islam juga sangat membenci karakter pemalas. Karena itu di antara doa yang kerap dipanjatkan Rasul SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang maknanya, ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari ketidakberdayaan, kemalasan, sifat pengecut dan lanjut usia. Aku memohon perlindunganmu dari fitnah kehidupan dan kematian, serta aku memohon perlindunganmu dari azab kubur. Hadis Bukhari Muslim. Taib, sebaliknya Islam menginginkan umatnya ulet. Ulet itu apa kok Indonesianya? Telaten, tekun, sahih. Diligent. Ya. Diligent. Bukan pakai R. Diligent, ulet. Dirigen. Mulai kacau nih kajian ini. Iya, masih halaman 23 ini. Ya, udah mau diobrak-abrik sama Cikidul. Tangguh. Tangguh, rajin bekerja, bersungguh-sungguh. Ini semua semakna lah dalam berusaha. Apakah bertentangan antara hubbud dunya dengan ulet, tangguh, rajin dan sungguh-sungguh? Bertentangan nggak? Apa maksudnya? Apakah semua yang sungguh-sungguh rajin adalah hubbud dunya? Nggak mesti. Lalu batasannya di mana? Iya, bagaimana sesuai syar'i? Tidak melanggar prinsip syariat, baik dari segi niatan dan dari segi caranya. Itu batasannya. Kita ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala yaitu menjadi mutqin gitu loh. Mutqin, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itqan. Ya, mutqin di sini enggak melazimkan harus sempurna 100% segala hal. Tapi jangan nanggung gitu. Satu daurah khatamin kitab gitu. Totalitas. Kalau besok belum khatam, lanjut. 4 hari belum khatam, lanjut. Bil berjalan. Ya kan? Iya, jadi jangan sampai membenturkan antara sungguh-sungguh itu sama dengan berarti apa? Hubbud dunya. Enggak. Antum dagang sungguh-sungguh. Kang Hendi jadi driver sungguh-sungguh gitu. Tiap hari narik misalnya, sungguh-sungguh gitu loh. Ya, jadi Islam menginginkan itu, enggak setengah-setengah. Jadi pedagang tapi kadang nggak dagang, pedagang tapi besok nggak dagang, dan udah dah. Ketika nggak laku nyerah. Nggak, Islam menginginkan itqan, sungguh-sungguh. Menginginkan apa? Adwa muha wa in qalla, yaitu istiqomah terus, totalitas, walaupun sedikit itu kan nggak mesti jelek gitu loh, tapi terus dipupuk. Islam menginginkan seperti itu. Dan jangan kita kemudian melihat orang yang sungguh-sungguh, misalnya lihat ada orang Padang sungguh-sungguh dalam berdagang gitu. Padang emang kayak gitu, hubbud dunya. Enggak juga. Iya, enggak mesti gitu. Melihat orang Sukabumi misalnya, emang rata-rata kayak hubbud dunya karena hubbul ard, ya kan, suka bumi. Ya berarti hubbud dunya. Ya enggak juga. Iya, ada pedagang ngotot misalnya, ayo Pak, ayam gitu. Nawarin ayam potong dia. Ikhtiar dia sungguh-sungguh selama tidak melanggar batasan syar'i dan tidak mengganggu orang, maka fadl, enggak masalah. Lanjutkan gitu. Islam menginginkan itu. Dan Anda juga mencontohkan ya kawan, Anda sebagai dai misalnya, kemudian di media sosial Anda mempopulerkan barang dagangan Anda dengan kemungkinan gitu kan. Anda punya barang ini, Anda paham ini barang, Anda ngerti ini barang, Anda jual ini barang. Tiap hari Anda pasarkan. Mungkin ada sebagian dari ikhwan bilang, ini ustadz apa pedagang gitu. Ya Anda bilang, ya ustadz pedagang gitu. Nggak ada kebenturan di situ. Dai kok nyari dunia. Ya kita harus cari dunia yang secukupnya untuk menegakkan diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, allati ja'alallahu lakum qiyama. Apa itu yang wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Yaitu harta itu Allah jadikan sebagai qiyam. Qiyam itu penegak hidup.
Kalau misalnya antum nggak punya amwal, hidup antum nggak tegak. Tapi kalau amwal antum banyak dan kemudian antum malah justru boros dalam hal itu, antum akan dihisab. Jadi Islam menengah, ya, tidak ifrat dan tidak tafrit. Ya, kemudian tidak terbuai dengan anak-anak song. Islam membenci karakter malas. Karena itu di antara doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepada Engkau dari ketidakberdayaan, al-ajz, ketidakmampuan, al-kasal, kemalasan, al-jubun, sifat pengecut, dan al-haram lanjut usia. Baik, apakah al-haram di sini lanjut usia yang Rasulullah minta perlindungan darinya? Apakah sisi tua itu jelek? Nah, di sini al-ajz itu tidak bagus, kasal itu tidak bagus, juban, pengecut, tidak bagus. Apakah usia tua atau jelek? Jadi bukan masalah di usia. Tapi kalau ada usia dia jelek saja. Biasanya ya kan udah. Pada mudanya maksudnya. Ya antum kan udah lihat sampelnya sekarang. Kan, biasa orang tua kayak gitu kan. Nah, ya. Ya jadi kan bukan usianya di sini haram di sini. Makna di balik itu tuh apa? Biasanya orang berusia tuh sakit-sakitan, sulit ini itu, pantang ini itu, ya itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Bukan berarti ya Rasulullah SAW juga wafat usia 60-an gimana? Ya kan? Nah, itu kan termasuk tua untuk standar umumnya manusia sekarang gitu kan. Begitu. Terus keempat, fadhol, keempat. Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, menjadi musuh dan selalu dicurigai masyarakat. Dukun dan orang yang suka memakai jasanya akan selalu dicurigai dan dibenci oleh masyarakat umum. Terlebih lagi pada saat terjadi musibah yang menimpa seseorang dengan ciri-ciri yang tidak wajar, maka hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan dan seringkali tuduhannya diarahkan kepada para dukun dan orang yang menggunakan jasa dukun. Akibatnya, sering kita jumpai sebagian masyarakat bertindak main hakim sendiri terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan praktik perdukunan. Iya, orang yang berprofesi sebagai dukun, apalagi dikenal dukun sihir, dukun santet, ya itu nggak ada yang suka sama dia. Tapi sebagian masyarakat kalau butuh ya ke dia malah. Itulah dunia ya. Kalau nggak suka dibenci, tapi kalau oportunis ya akan dimanfaatkan juga. Nah, dukun sudah negatif stigmanya di masyarakat sebenarnya. Tapi kenapa kok masyarakat masih banyak yang pakai dukun? Padahal mereka tahu ini dukun ini jahat gitu, dan penipu dan seterusnya. Kenapa stigma? Berarti karena jalan pintas, karena dunia sebenarnya. Dunia, jalan pintas, pengen cepet. Apa sih itu? Baru kita ngomongin karena dunia langsung koin. Baru jadi supir aja duit mulu. Ya, maka akibatnya sering kita jumpai di masyarakat bertindak main hakim sendiri terhadap orang-orang dicurigai melakukan praktik perdukunan. Dan orang akan melihat kewajaran ketika dukun mati dengan cara yang jelek. Karena masyarakat pasti ini jelek, sul khotimah dia. Ada seorang dukun di suatu tempat, perempuan tidak pernah nikah, terus mati dia suatu ketika, dan orang-orang nggak menyadari dukun ini mati. Ternyata udah terendus bau busuk dari arah rumahnya. Pasti dobrak rumahnya, ternyata dukun itu sudah mati sekian hari yang lalu, dan jasadnya itu anehnya bukan belatung yang makan, tapi semut. Nggak tahu kenapa. Wallahu a'lam. Seperti itu matinya tuh. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dengan cara yang indah dan bagus insyaallah. Tapi ada sedikit pelajaran nggak berkaitan dengan dukun. Waktu anda habis kecelakaan waktu itu, ada nggak bisa diri, kemudian ada postingan di Facebook, poster gitu, perkataan syekh siapa gitu. Perkataan salaf, bukan, entah Sa'id bin Uyainah atau siapa. Orang yang berbakti pada orang tua tidak akan Allah wafatkan dalam keadaan jelek. Wah, ana itu langsung hati ana langsung mendung baca itu, karena tadi sebelumnya ana ketika itu sebelumnya ana sudah
mendekati kematian, dan itu dalam rangka pulang dari rumah ibu ana yang lagi sakit, karena kan ngunjungin ibu ana. Jadi seolah-olah kalimat tersebut tuh menghujam hati ana gitu. Dan insya Allah orang yang berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan wafatkan dia dalam keadaan buruk, insyaallah husnul khatimah, seperti itu. Baik, lanjut 5. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian yang kelima, memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Cobalah renungkan dengan baik. Bukankah orang tawuran agar menang meminta jimat dan ilmu kebal kepada dukun, wanita pelacur supaya laris minta ilmu penghasilan kepada dukun, pencuri dan perampok agar lancar dalam menjalankan misinya diberi ajian sirap oleh dukun, dan bandar judi supaya lancar dan sukses bisnis terkutuknya datang kepada dukun. Bahkan para dukun memberikan ramalan nomor togel kepada orang-orang awam. Kalau kita orang pada umumnya itu udah peristiwa ini langsung hikmah. Ada kita ngomong gitu, jangan ngomong itu, jangan ngomongin dukun, jangan ngomongin apa. Tuh lihat tuh kayak gitu. Padahal angin. Iya. Anginnya aja kemudian kok dukun kata angin, kan saya yang jatuhin kata angin. Kayaknya terlalu besar, apa ya? Tadi mah besar bang. Sebenarnya kalau mau lebih enak, ini tengah ini kan menghalangi nih, dibobok aja, dibobok aja gitu kan, biar pas gitu. Orang tawuran supaya menang, ya pakai jimat. Itu kan dari siapa? Dari dukun. Pelacur juga gitu, perampok juga gitu, bandar judi, perampok. Begal sebagiannya pas ketangkap oleh polisi kelihatan pakai jimat. Tapi seadanya, insya Allah polisi muwahhid nggak ada papanya jimat itu, yakin. Ya kalau ternyata polisinya juga berjimat, ya sama-sama dong gitu kan. Nah, satu member sama saya gitu kata polisinya. Terus dulu lah gitu, nggak jadi akhirnya. Iya, jadi insya Allah. Makanya ahli tauhid itu kalau Anda perhatikan di masyarakat, ahli tauhid yang berjenggot karena bertauhid dan ikuti sunnah, itu wibawanya beda dengan orang pada umumnya. Ada seperti sesuatu gitu. Dan orang-orang yang pakai jimat dan pakai khadam itu melihatnya pun ada sesuatu. Mereka menantap orang yang bertauhid ini beda pandangan. Ada, rasain aja lah gimana. Tapi antum nggak boleh ujub dengan itu. Sunnah. I love sunnah. Gitu, ya. Sunnah is my way. Iya. Ya. Gitu, gaya banget. Sunnah is my way. Ya. Gaya. Cuman buat gaya. Jangan digoda. Hah? Kecuali mau jadi yang kedua. Nah, Iya. jangan digoda. Orang kan mikir, siapa yang mau galau? Gak ada. Kegeeran banget. Siapa yang mau goda? Ya. Gak ada yang mau goda. Kegeeran. Itu baju yang perlu ditahdzir dan pemakainya. Nggak bagus itu. Ini Pak Anwar ini bikin rusak kajian. Anak kan nggak ngomong ke sana. Antum itu nyamber dan deket antum ini. Ini udah ashabus shimal ini, was. Udah sini. Ya. Ada nggak dukun yang kemudian mengajak kepada bertauhid dan sunnah? Nggak ada. Datang ke dukun kemudian ittaqillah ya akhi, nggak boleh kita membuat syirik. Ya, kita harus tauhid hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang dukun talbisnya ada untuk bertauhid. Ini kita tetap minta sama Allah. Ini cuma wasilah. Itu dia. Sok bertauhid tapi wasilah ini yang muskilah gitu kan. Dan hal-hal kayak gini nggak bisa didakwahkan kecuali oleh ahli tauhid, oleh ahli sunnah. Iya. Hizbiyun atau siapapun itu nggak bisa kena hal mas kayak ini sebagai wasilah. Nggak, kita bilang atau sebagai wasilah. Ya, di musyrikin jahiliyah pun mereka juga berhala dijadikan wasilah. Gitu. Seperti itu syubhatnya. Dan nggak ada juga misalnya ada nggak penyanyi band Indonesia yang membuat lagu larangan berzina? Ada? Nggak ada. Ya, lagunya Said A
waktu masih pakai kaset. 1, aku cinta kamu. 2, hindari perzinahan. Nggak ada. Jangan begadang. 3, ittaqillah. Jangan begadang. Tapi kalau Kadang boleh sih. iya, Boleh saja kalau ada perlu. nggak bakal ada. Jadi memang babnya di situ dia pelanggarannya, makanya dia nggak bisa mendakwahkan itu gitu. Begitu juga dengan dukun, nggak bakal dukun itu mengajak ke tauhid, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kamu akan saya berikan ajian-ajian ini, tapi dengan syarat kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan tauhid dan sunnah di kampungmu. Ada nggak? Nggak ada. Ya, 6. Ahsanallahu. Kemudian yang keenam, perdukunan menzalimi orang lain. Seringkali dukun menyakiti orang lain dengan santet, teluh, pelet, jengges, dan sejenisnya atau mengguna-gunai orang sehingga hidupnya hancur. Jelas ini adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan begitu saja. Itu akan dihisab semua di hari akhir. Akan dihisab semua di hari akhir. Bacanya gimana tuh? Apa artinya itu, Pak? Dari Jawa, katanya dari kalau nggak Bali ngomong kayak Allahu a'lam. Ya, menyakiti orang lain dengan hal-hal seperti itu. Jengger. Terus apa hubungan jengger sama sihir? Jengger ayam. Jengger yang Kayak yang hitam itu yang apa? Reak gitu. Reak gitu. Oh, Jengger itu. jengger namanya. Yang kepala doang gitu. Iya. Kalau leak kan kalau leak dibilang di Kalimantan, kalau di Bali bilangnya jengger. Leak di Kalimantan. Istilahnya beda istilah. Enggak kebalik. Guys dari Jawa Timur. Iya Bali Jawa. Leak bukannya dari Bali. Bahasa enggak kebalik, leak Bali. Leak boleh. Bali leak. Kembali kan gitu lah. Kebalik. Macam santet. Sama itu. Semacam itu ya. Ya leak juga standar. Tujuannya nyakitin orang lain ya. Lombok biasanya. Jelas ini kezaliman yang tidak akan Allah biarkan begitu saja. Dan kadang-kadang ini santet itu bisa balik ke pengirimnya. Kalau misalnya pertama, ya semua bismillah. Pertama, kalau misalnya orang yang mau disantet itu adalah orang yang bertakwa. Dan itu ada yang seperti itu. Ada konferensi dukun di suatu daerah. Dulu udah lama ceritanya. Itu dukun satu sama lain bertemu, dan ini ternyata dukun sihir, dukun santet. Mereka ngobrol dan menceritakan sharing pengalaman. Dia bilang, saya pernah ngirim santet tapi saya kalah sama kucing. Iya, saya kalah sama kucing. Ada orderan dari pasien untuk menyantet fulan. Maka saya perhatikan fulan dan saya siap untuk mengirimnya, dan saya dekati fulan. Jadi sebagian tukang sihir itu, dukun itu, kalau mau nyantet dia observasi dulu, nggak langsung deketin orang, lihat rumahnya di mana, kapan dia keluar, dilihatin, atau dideketin secara fisik gitu loh, terus ditembak dari jarak dekat gitu dengan caranya dia. Suatu ketika ini dukun ini menunggu kapan orang ini emosinya lagi melejit gitu, lagi marah. Suatu ketika calon korban ini dia ada masalah di pekerjaannya, sehingga membuat emosinya itu meledak gitu kan. Dia pulang ke rumahnya dengan emosi yang luar biasa. Di sini dukun membaca, nah ini pas nih. Tapi menjelang ke rumahnya, kemudian tiba-tiba ada kucing kecebur got. Dan orang yang ini, calon korban ini, dia melihat kucing tersebut dan menolongnya. Jadi ketika itu lagi dalam tahap pengiriman sihir kepadanya, dia menolongnya. Dan pas menolong kucing, ya kayak kita nolong makhluk yang lemah kan, itu kan hati kan langsung artinya emosi itu langsung stabil gitu, ya Allah kesian gitu. Bahkan dipelihara kemudian. Maka kemudian sihir tersebut malah mental ke dirinya sendiri. Maka dia bilang, saya kalah sama kucing gara-gara hal ini. Jadi berbuat ihsan itu justru bisa mengurangi efek dari keburukan sihir, insya Allah ta'ala. Sebagian dari orang ada yang WhatsApp Anda, Ustaz, terasa sekali kami disihir oleh salah satu bagian keluarga lah, pokoknya ada, karena masalah hasad duniawi biasanya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda bilang, kan tidak ada bukti konkret ya, karena sihir kan memang khafi ya.
Tapi kerasa gitu, dan entah dari mimpi, pokoknya kerasa banget dia nih yang ini, kerasa gitu. Cuman untuk menghakiminya susah di alam dunia ini. Ana bilang, antum tetap berbuat ihsan sama dia sampai luluh hatinya. Keluluhan hatinya itu akan membuat sihir itu hilang. Dan perbuatan ihsan antum itu akan membuat insyaallah hilang, insyaallah. Ya begitu. Dan itu ikhtiar yang terbaik, karena di balik ikhtiar berbuat ihsan itu ada pahala yang berkah sekali. Nah, sebagian orang tuh nggak mau kayak gitu ikhtiarnya. Dia kena sihir atau kena ain. Lalu dia ikhtiar cari apa? Bidara ini, semua obat dicari. Tapi dia nggak bertakwa, nggak berbuat ihsan, nggak bertauhid dengan baik. Padahal justru wallahu alam menurut ana, ikhtiar amali dalam artian ikhtiar takwa itu lebih besar pengaruhnya untuk menangkal sihir dibandingkan ikhtiar hissi. Ya, taib, antum mau pakai ikhtiar hissi seperti mandi daun bidara, fadal. Tapi itu malah menurut ana wallahu alam step kesekian. Karena aslih nafsak. Karena kata Allah subhanahu wa khairuz zadi khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu yang paling awal dulu sebelumnya. Jadi kalau kita dizalimi, kalau bisa jangan balas hal-hal yang lebih buruk lagi. Taib, lanjut 7. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian yang ke-7, praktik perdukunan adalah usaha yang membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, ma hunna? Qal asyirku billah wa sihr wa qatlun nafis wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal jahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Artinya, hindarilah 7 perkara yang menghancurkan. Mereka bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina wanita mukminah yang terjaga dari dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Tadi footnote-nya baca tentang perdukunan. Sihir, perdukunan masuk dalam kategori hukum sihir karena sama-sama mengabarkan hal yang samar bagi yang lain, mengaku ilmu gaib seperti tukang sihir, sama-sama khurafat dan bergantung kepada selain Allah. Taib, mungkin ini ada sedikit ta'lik dari anak. Perdukunan masuk dalam kategori hukum sihir. Nggak. Kalau di Indonesia ini istilah Indonesia itu dukun, perdukunan. Yang udah anda bahas lah di liqa yang keberapa, 2 atau 3 lah. Perdukunan dengan sihir itu ada keumuman dan kekhususan secara mutlak. Semua bentuk sihir adalah bagian dari perdukunan kalau di Indonesia. Iya. Tapi tidak semua perdukunan itu sihir. Ya enggak? Iya, sihir termasuk ini lebih baiknya sihir termasuk dalam kategori perdukunan. Iya. Oke, sekarang apakah semua sihir itu mengabarkan hal yang samar bagi yang lain? Belum tentu. Tapi sebagiannya iya. Karena dukun merangkap juga sebagai penyihir menyangkap juga sebagai arraf atau kahin. Nah, kadang ada dukun yang cuman memang spesialis di santet doang. Dan dia mungkin belum tentu nggak nyari orderan untuk dirinya sendiri, mungkin dia menyihir orang. Ini nggak perlu dia mengabarkan ke orang-orang hal-hal gaib gitu. Bisa seperti itu terjadi. Ya. Taib, kita lanjut aja 8. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian yang ke-8, dukun memperolok-olok agama Allah. Di antara dukun ada yang menulis Al-Quran dengan kotoran manusia atau darah haid. Ada pula yang menjadikannya sebagai alas kaki ketika buang hajat, menduduki Al-Quran, atau menulis salah satu surat Al-Quran dengan cara terbalik seperti mantra yang dikenal dengan mantra Kul Husung Sang. Surat Al-Ikhlas dibaca secara terbalik. Di sini di antara keburukan mereka dan kekufuran mereka yaitu menulis ayat-ayat Allah dengan cara terbalik, atau
diputus-putus hurufnya. Jadi huruf muqatta'ah. Ya, qaf, lam, ha, wa, a, lam, ha gitu. Itu akan membuat magnificentnya Al-Qur'an terputus di situ, keberkahannya hilang. Dan itu setan akan senang dengan hal-hal seperti itu. Kalau seseorang menulis hal seperti itu, cuman senggang doang, nggak ada maksud apa-apa, maka dia fasik dengan itu. Tapi kalau maksudnya adalah menuruti keinginan syaitan atau keinginan dukun, maka dia bisa masuk ke dalam kufur akbar. Karena ini sudah jelas ada maksud pelecehan terhadap agama Allah Ta'ala. Ya, dan disebut juga mantranya mantra kulhu. Ya, fadl. Kalau orang yang mengolok-olok simbol Islam atau menghina ajaran Al-Quran masuk dalam kekufuran, maka bagaimana dengan dukun yang melakukan demo penghinaan dibiarkan dan tidak dianggap melakukan perbuatan kufur? Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altum la yaqulun Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya, maknanya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat Taubah ayat 65-66. Islamil. Yang kesembilan, mendatangi dukun dan mempercayainya termasuk kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan pernyataan, man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di sini ada iskal mengenai faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Iskalnya bukan di hadis tapi di pemahaman kita. Barang siapa yang mendatangi ata kahinan aw sahiran, mendatangi dukun atau tukang sihir. Ya kan? Di sini ata kahinan aw sahiran, maka di sini kahin kita lebih coba, kahin itu peramal. Sahir itu penyihir, dan dua-duanya dikategorikan dalam Indonesia itu sebagai dukun. Makanya terjemahan yang lebih tepat seperti itu. Kahin memang dukun, sahir pun dukun. Tapi kalau mau tafsir kahin itu lebih cocok disebut apa? Peramal dan semisalnya. Dan peramal itu pun dari bahasa Arab, dari kata romal. Dan romal itu ya peramal. Karena dulu orang-orang Arab meramal itu melalui kerikil-kerikil. Makanya disebut romal, peramal dari bahasa Arab. Iya. Kalau dukun dari bahasa Arab. Mereka dukan toko. Ini cok gali cok, cocok pun nggak cocok. Dari kata dukan, mungkin aja bisa ya, benar. Nah ini lebih rojih ini kayaknya. Yang dari dukan itu walaupun zahir tapi marjuh. Ya. Ini dari kata dukan ini lebih aula, insyaallah lebih aula. Mudah-mudahan lebih tepat. Ya, dukun. Benar saya. Iya, karena kan dukun biasanya pakai dukun, ya kan? Asap biasanya gitu. Biasa di kita. Tapi ya peramal pun di kita disebut dukun juga sebenarnya. Iya. Taib. Mempercayai apa yang dikatakannya. Ini ada dua hal. Ityan dan tasdiq. Ityan dan tasdiq. Karena dan dalam hadis lain kan man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Datang tok bisa 40 malam tidak diterima salatnya. Tapi nanti insyaallah ada masalah hukum. Nah di sini man ata arrafan fasalahu an syai'in. Setelah ini insyaallah. Ini kita bahas hukum mendatangi dukun ikhwan. Itu sampai halaman 33 ya. Nanti insyaallah kalau kita bisa bahas itu sampai 33 siang ini, maka sore nggak ada kajian. Kajian malam jihad melawan perdukuhan 34, 35, 36, 37, 38, 39 itu untuk malam.
kita stop sekarang tapi nanti sore kajian, atau kita habisin sekarang nanti sore nggak ada kajian? Habisin sekarang. Sore kita lepas. Anda tahu kemana? Siapa yang bilang habisin sekarang? Ajak tangan, ayo coba. Lanjut. Nah, ayo. Voting. Nah, sekarang. Per tahun nanti berapa biayanya? 300 ya? Urunan semuanya. Iya. Berarti kayak gue dia. Enggak. Ana khawatirnya di sini mengamalkan ini, tahu apa yang akan terjadi nih. Jangan-jangan nih tahu apa yang terjadi. Lumayan nih Pak ya. Lumayan Pak, nanti Pak kita tagih mereka. Iya, sekarang hukum mendatangi dukun. Fadhol. Hukum mendatangi dukun. Sungguh sangat disayangkan. Banyak di antara umat Islam berbondong-bondong datang ke dukun untuk mengadukan berbagai macam masalah problem hidup mereka. Padahal sejak 14 abad lalu, panutan kita, yakni Rasulullah SAW, telah mengingatkan dengan tegas, Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Ini keep hadis ini, nanti kita bahas. Lanjut. Hadis lain memberikan pernyataan yang lebih keras lagi. Man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, ini keep juga hadis ini. Hadis-hadis di atas sangat jelas menunjukkan larangan perdukunan dan mendatangi serta membenarkan dukun, bahkan ancamannya sangat berat. Oleh karenanya, para ulama sepakat bahwa perdukunan dan sihir adalah haram dan dosa besar dengan kesepakatan ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, mempelajari sihir dan mengajarkannya hukumnya haram. Kami tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ulama. Hal senada juga disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Lanjut. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, adapun mendatangi peramal, dukun, paranormal dan sejenisnya dari orang-orang yang mengaku mengetahui hal gaib, maka hukumnya adalah haram dan merupakan kemungkaran yang tidak boleh. Membenarkannya lebih mungkar lagi, bahkan termasuk cabang kekufuran. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis di atas, lalu kata beliau, hadis-hadis serupa banyak sekali, maka wajib bagi kaum muslimin untuk waspada dan tidak bertanya kepada para dukun, peramal dan sejenisnya yang menipu kaum muslimin dengan nama apapun, baik dengan nama pengobatan alternatif atau lainnya dari nama-nama yang semu. Ini fatwa siapa? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz wafat tahun 90-an akhir dan beliau enggak mendapatkan zaman di mana internet seperti sekarang gitu. Sekiranya beliau melihat internet zaman sekarang ini, YouTube zaman sekarang, maka beliau fatwanya diperpanjang mungkin. Mendatangi dulu, termasuk di antaranya nonton channel-channel Indigo, masuk ke dalam ini karena itian di sini ilatnya itu bukan sebatas datang, tapi sama mendengar. Di situ ilatnya. Iya, karena di dalam hadis man atakahinan fasa'alahu, nanya, apakah kalau anaknya, Pak Dukun, gimana kabarnya? Masuk nggak ke dalam kemungkaran? Pak Dukun, gimana kabarnya? Dia bilang, alhamdulillah baik, kata Pak Dukun. Alhamdulillah, kata Pak Dukun. Gimana? Apakah itu masuk dalam ancaman dalam hadis? Enggak. Tapi bertanya hal-hal yang memang spesialisasi dia dalam dunia tersebut, dunia perdukunan, kemudian kita nyimak. Dan nyimak ini nggak mesti percaya, nyimak aja karena entah iseng. Nah ini masuk, gitu loh. Jadi ibrahnya itu di pendengaran kita kepada apa yang dikatakan oleh dukun tersebut dalam rangka apa, dalam dunianya gitu loh. Ya seperti itu. Maka menonton channel YouTube seperti itu dengan tujuan iseng, hiburan, masuk ke dalam bab ini. Na'udzubillah min dzalik. Iya, kita khawatir kita termasuk dalam bab ini gitu. Nah, khawatirnya gitu. Kan kadang-kadang ya menarik. Ya, sejarah Pelabuhan Ratu. Itu kan hal yang biasa ya. Kemudian covernya, thumbnailnya bagus. Ternyata kontennya isinya apa? Dihadirkan anak indigo, orang indigo, dan dia mengisahkan kisah-kisah yang dulu terjadi di Pelabuhan Ratu. Ini termasuk arraf atau
kahin, karena menceritakan hal-hal yang gaib, dan itu melalui kabar dari jin. Nah, ini termasuk apa? Kita mendengarnya, walaupun kok seru ya kisahnya ya, seru kisahnya. Tapi kalau maksudnya kita mendengarnya untuk membantahnya, nah ini beda. Mendengarnya untuk membantahnya, untuk mengingkarinya, untuk membatilkannya dan mengungkap kesesatan dan kesalahannya, maka ini boleh. Maka ini boleh. Iya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa perdukunan dan mendatangi para dukun serta mempelajari perdukunan, meramal bintang, meramal dengan kerikil atau rambut, semua itu hukumnya haram dan mengambil upahnya haram berdasarkan nas yang sahih. taib, namanya meramal itu apapun media ramalannya tetap haram karena masa depan tidak ada yang tahu kecuali hal-hal yang secara syar'i maupun secara urfi ataupun secara logis itu sangat mungkin. Adapun yang tidak masuk dalam ranah syar'i, nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya, atau secara kebiasaan manusiawi atau semesta itu tidak mungkin, tidak biasa, atau nggak masuk akal. Nah ini baru contoh. Dulu waktu kita kecil suka dipencet-pencet ininya, ya kan? Kemudian ada tonjolan tuh. Anak lu dua nih. Taunya jomblo seumur hidup. Iya, anaknya dua. Hah? Itu biasanya di kota Pak, kalau di desa itu Beda zaman. selain beda zaman, apalagi zaman waktu itu kan desanya kayak gitu banget ya. Ya pohon doang, pohonnya. Iya. Itu emang terlalu, enggak itu udah lama, tapi kalau yang jauh lebih lama mungkin khurufatnya lain Pak. Kayak gitu. Garis tangan kan? Nah. Kemudian ada garis tangan orang yang beda. Ini kan kita normal kayak gini nih. Kayak gini lah bentuknya. Ada yang beda gitu loh. Lurus. Itu kemudian orang akan mikir, "Wah, kamu ini ada karomah tertentu dari sini." Ini kalau ke pantai selatan ada juga. ada yang iya kayak gitu. Iya benar tuh, ada kayak gitu. Ini tatoyur namanya, tatoyur. Nggak boleh, nggak ada koneknya dengan itu, nggak ada konek. Susah. Nggak ada konek. Hah? Garisnya nggak nyampe jadi orang susah. Garisnya jadi orang susah. Karena nggak nyambung. Karena mutus. Oh iya, gitu ya, seperti itu nggak boleh. Itu termasuk apa? Irafah, meramal masa depan dengan hal yang memang tidak ada kaitannya dengan masa depan. Tapi kalau kita bilang suatu saat nanti pasti akan ada kiamat. Ya iya itu benar, ada dalilnya itu mah. Iya, akan tahu masa depan seperti oh ini kok ngawon ngumpul nanti hujan nih, sebagai apa ya, mengabarkan apa ya, bukan memastikan, tapi ini hujan biasanya. Ini kan masa depan hujannya. Nah ini seperti ini nggak masalah, karena ini ada apa, ada penjelasan sainsnya atau masuk ke dalam ada kebiasaan ya gitu loh, atau sebab logis itu masuk ke dalam sains misalnya. Ya kalau antum makan kebanyakan atau makan pedes atau hal-hal yang memang logis nanti akan terjadi gitu, atau kebiasaan kayak gitu, ini nggak masalah ya. Tapi kalau tadi garis tangan, kemudian melihat seseorang dari mukanya, muka miskin nih ya, gitu. Kalau itu kenyataan kok itu bukan ramalan, itu emang kelihatan muka miskin gitu kan. Nggak tahuan kok itu bukan ramalan. Kalau yang itu tuh baca sekarang kan lagi lama baca karakter pakai sidik jari itu. Sedikit karakter itu. Anda nggak tahu kok itu. Tapi kalau Anda kira susah kayak itu karena banan itu nggak bisa disamakan setiap orang. Tahu dari mana dia? Apakah memang dari kebiasaan manusia? Kalau banannya seperti itu bentuknya, biasa semua dipelajari pasti kayak gitu? Anda pikir enggak? Anda khawatir masuk ke dalam ini irafah. Anda khawatir masuk. Kalau misalnya tukang di pabrik mulai jenggot dibiarin sampai berjenggotan. Ini biasanya begitu. Ini biasanya kamu bakal dipecat nih sama bos. Nah terus yang ahli jenggot bilang nggak boleh tatoyur. Enggak. Ini bukan tatoyur, karena bosnya anti Wahabi misalnya. Ya emang bos kita kayak gitu. Kamu jenggotan nggak isbal, ya udah kena pecat. Biasanya gitu orang-orang terdahulu di zaman salaf kita di pabrik ini udah
udah terjadi seperti itu. Nah, ini nggak masalah seperti ini. Ini kabar yang nggak masalah. Gitu ya. Baik, berikut ini kami nukilkan fatwa MUI Pusat berkenaan dengan permasalahan di atas yang diputuskan pada Musyawarah Nasional MUI yang ke-7. Fatwa tentang perdukunan atau kahanah dan peramalan irafah. Yang pertama, segala bentuk praktek perdukunan atau kahanah dan peramalan irafah hukumnya haram. Yang kedua, mempublikasikan praktek perdukunan atau kahanah dan peramalan irafah dalam bentuk apapun hukumnya haram. Yang ketiga, memanfaatkan, menggunakan dan garis miring atau mempercayai segala praktik perdukunan, kahanah dan peramalan irafah hukumnya haram. Fatwa telah diputuskan, tinggal komitmen kita sebagai umat Islam di negeri ini mematuhi dan menaati keputusan yang dibuat forum tertinggi umat Islam di negeri ini. Jangan sampai keputusan komisi fatwa itu hilang maknanya lantaran ketidakseriusan kita sendiri sebagai umat Islam untuk menyebarkan dan menerangkannya kepada masyarakat. MUI alhamdulillah memfatwakan ini. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Dan nggak mau tahu. Karena nggak di. Nggak mau tahu juga. Dan kalau dipopulerkan banyak penentangan. Apaan sih? Gitu. Karena mereka masih. Seandainya kita ini dakwah bukan karena Allah Ta'ala dan juga bukan di atas sunnah, kita putus asa sama Indonesia. Ya enggak? Tapi karena kita kan nyari pahalanya aja. Mau kapanpun Indonesia nanti anti dukun, itu serahin nama. Kita nggak pusing kalau kita mikirin itu hasil. Iya. Nggak instan juga. Hah? Kan nggak instan juga. Nggak instan. Ini semua butuh proses. Dan kenapa Allah lamakan? Karena segala pohon yang sudah tumbuh puluhan tahun, mencabutnya nggak bisa sehari. Anak waktu itu di dekat kediaman anak kan memang ada kuburan keramat. Ya, kuburan keramat seorang manusia yang keturunan Nabi tertentu ya. Terus anak bilang ke dosen anak, Syekh Al-Aidan namanya, dosen akidah yang ngajarin anak kitab Qaul Al-Mufid, syarah kitab tauhid dan akidah tauhidiyah, syarah akidah tauhidiyah. Ya Syekh, fi qaryati hunaka maqbarah mu'azzamah. Azzamahun nas. Di rumah kami ada kuburan yang diagungkan, musyrifah, dan juga Masya Allah pokoknya banyak khurafat di situ dan orang-orang meminta ngalap berkah, doa dan seterusnya. Kaifa nad'u ilaihim ya Syekh? Maka kata beliau, yang maknanya kira-kira itu kuburan dibangun sampai segitu butuh waktu lama nggak? Iya, butuh waktu lama Syekh. Begitupun mengobatinya butuh waktu lama. Jadi barang siapa yang tergesa-gesa pengen segera instan itu sekarang harus benar-benar udah pokoknya semua pakai khilafah syariah kelas, nggak bisa. Bukan putus asa, memang kayak gitu manusia, nggak bisa segalanya instan. Ini aja dalam keluarga kita aja nih, kita punya anak 5 misalnya, ada 2 yang kodro bandel. Antum mau men-solving kebandelan dia dalam sehari aja nggak mungkin, karena mungkin kebandelan dia ditanam sejak lahir. Ngeliat bapak bokapnya bandel ya anaknya kayak gitu ya. Bapak kencing berdiri ya anak kencing di genteng ya. Lebih parah lagi gitu. Iya. Bapaknya kentut sembarangan ya anaknya lebih lagi. Pak, kalau misalnya kentut misal di majelis ya, maksudnya angin di mana-mana itu masih ma'dzur. Al-udzur bila ajuz ya. Iya. Kalau sopan tiba-tiba bau itu masuk sopan nggak? Mungkin bisa dimaafkan karena ya masyaqqahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang ditahan-tahan nggak kuat. Tapi kalau misalnya itu di dalam mobil ber-AC ketutup dan itu majmu insan berkumpul di situ dan dengan teganya menceploskannya, maka ini emang masya Allah, ini ada masya Allah. Kalau udah ada ijma Ustaz, misalnya udah tutup aja gitu. Udah apa? Udah biasanya udah bilang izin. Ini saya nggak kuat pengen kentut, udah kentut aja lah. Lah ya itu kalau udah konsensus ijma antar mereka sepakat menderita ya nggak apa-apa.
yang biasa menderita jadi. Ya sabar aja lah, namanya kekurangan teman sendiri gitu. Ya kalau bisa balas-balasan nggak apa-apa. Taib. Jadi komitmen negeri ini nih kita harus sabar ya. Kita jangan berpatuk pada target waktu maupun tempat karena nggak bakal bisa gitu. Kita nggak bisa ngatur. Allah yang muqallibul qulub. Bertetangga untuk 5 rumah tangga misalnya, kita mendakwakan mereka siang, hari, malam dan seterusnya. Kemudian kita bilang orang-orang sekarang fasik. Makanya nggak boleh, kata Rasulullah mengatakan halakan nas, orang-orang sekarang hancur semua. Nggak boleh bilang gitu. Dia yang hancur sebenarnya. Karena kita memang nggak, ya di sini Anda bilang kita nggak mungkin bisa dengan instan membuat mereka akidahnya sahihah segera. Tapi nggak boleh juga kita mengatakan mereka tuh hancur semua, gitu loh. Udah dakwah aja, Bismillah. Seandainya kalau bukan ridho Allah yang kita cari, kita selesai sekarang dakwah. Kayaknya nggak bakal ada efek gitu seolah-olah gitu loh. Tapi kan antum nggak tahu gimana dulu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dakwah. Rasulullah dulu awal-awal dakwah, seandainya bukan karena mengharap rahmat Allah dan ampunannya, ke Taif itu Rasulullah nggak perlu lagi udah dilemparin di Taif sampai berdarah-darah kakinya. Nah, Allah kita bilang. Jadi gitu. Tapi disitulah suksesnya seseorang dalam berdakwah. Suksesnya di istiqomah. Bukan di kapan dia bisa membuat semua orang itu ikut padanya. Nabi Nuh alaihissalam, ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama, 950 tahun. Dan itu pun yang bersama beliau qalil. Ya, walaupun ulama ahli tafsir dan sejarah ada yang 5 orang, ada yang segini orang, qalil pokoknya. Dari segi zahirnya itu di logika kita enggak sebanding dengan ukuran dakwahnya dia yang udah capek. Ini da'utu qaumi laila wa nahara. Kalau dalam bahasa Arab disebut laila wa nahara, every time artinya. Iya. Bukan artinya laila wa nahara malam dan siang, berarti habis zuhur nih dakwah, habis isya dakwah, ntar habis subuh jangan dakwah. Enggak gitu. Every time waktu itu istiqomah tuh. Gitu. Kalau kita ngarepnya dunia dari dakwah ini, kita full stop kita tuh di dunia udah kelas. Dan pahala nggak dapat, mad'u pun kalaupun dapat itu cuman sebatas ya duniawi semata. Duniawi semata. Maka ya nggak boleh kita putus asa, terus mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Fatwa-fatwa seperti ini memang seolah-olah terkubur di bumi gitu, nggak ada yang mengangkat kajian-kajian kita tentang ini. Ada apa gitu? Tadi antum kayak gini loh. Oh ya. Nggak, kirain antum nyuruh anak stop, anak udah cukup dengan ini semua. Iya. Dia kayak gini loh gini. Cukup. Anak bilang, oh kirain ini nggak tahankan antum. Oh, cukup, Ustadz diatur kayak gitu, cukup. Cukup, I don't wanna hear you, cukup. Dia tadi anak kirain gitu. Alwi yang maikin siang ini lagi ada sesuatu ini. Tanggal berapa sih sekarang? Masih lama kan? Hah? Masih lama makanya nih masih. Nah, masih lama. Bangin. Ya udah. Kalau ada yang mengatakan kan itu sudah menjadi kayak suatu ini ya, orang sekarang zaman edan kalau nggak ikut edan. Gimana menceraikan? Zaman sekarang zaman edan, kalau nggak ikut edan maka nggak kebagian lah. Kebagian ya, ketinggalan. Itu gimana kan mereka mencela? pertama mengatakan zaman kita mensifati lafal zaman dengan keburukan itu ada 2 macam. Imma dia termasuk subud dahr, imma dia ikhbar an ahwalid dahr. Subud dahr itu jelas nggak boleh. Kalau zaman edan ini kita sebenarnya nggak mencela zamannya, bukan. Belum tentu mencela zamannya, walaupun ada yang mencela zaman dengan itu. Anda pikir ini sebatas ikhbar, mengabarkan bahwa di zaman ini orang-orang pada edan. Anda pikir seperti itu yang kedua. Itu bukan subud dahr, jadi nggak termasuk insya Allah. Tetapi nggak berarti di kalimat itu ya. Kalau kita nggak edan, ketinggalan. Nggak kebagian. Coba diganti, zaman ini zaman ketinggalan. Kalau kita nggak ketinggalan, edan.
Sebenarnya kalau tahu itu edan, ya jangan ikutan. Jangan ikutan edan. Kata Ibnu Mas'ud, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi imma'ah. In kana an-nasu fi khair, anta fi khair. Wa in kana an-nas fi syarr, anta fi syarr. Itu imma'ah namanya. Imma'ah itu apa? Membewa aja gitu sama orang. Kalau orang pada benar, antum baru benar. Kalau orang pada busuk, antum ikutan busuk. Ini imma'ah, artinya orang yang nggak punya prinsip. Kalau di zaman salaf, imma'ah itu adalah orang yang nggak diundang tapi datang. Itu imma'ah. Gitu. Ya, ada kondangan nih. Dia nggak diundang, ikut aja, nyelinap. Makan memang, ya orang kan namanya resepsionis kan nggak tahu ya. Fulan ini siapa datang, bawa souvenir gitu. Terus masuk ikut makan, salaman sama kedua mempelai, dua-duanya nggak tahu nih siapa. Imma'ah. Ini nggak boleh seperti ini dan makanannya haram. Jadi imma'ah itu yang ikut kemana dia enak, orang-orang kemana dia ikut. Mau khurafat dia ikut khurafat, mau benar dia ikut benar. Ini imma'ah, kata Ibnu Mas'ud. Jangan kalian menjadi seperti imma'ah. Nah, itu prinsipnya, nggak boleh. Islam itu apa? Teguh. Islam itu teguh. Tapi keteguhan itu memang membutuhkan adanya tokoh alim ya yang memang membimbing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana kalian bisa kufur wahai para sahabat Nabi sedangkan diperdengarkan kepada kalian ayat-ayat Allah, yaitu apa? Ilmu, dan dua, wa fikum rasuluh, alim. Jadi kalau kita benar-benar mau istiqomah itu harus punya dua itu. Pertama, ilmu kita cari, dan ada orang yang kita jadi rujukan. Nggak boleh sendiri gitu, nggak. Otodidak doang dan nggak pernah punya alim, nggak pernah punya orang yang kita tanya gitu loh, nggak seperti itu. Atau ustadz sendiri juga kayak gitu, punya teman-teman ustadz yang kalau ada muskilah ngomong mau ustadz, anda nggak tahu nih arti ini apa ustadz. Ustadz itu kemudian dikasih tahu. Cuma anda baca yang di daerah-daerah kita yang di perkotaan kadang-kadang nggak seperti itu ya, masih nafsi-nafsi. Ala kulli hal, ya itu tadi sedikit kajian kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita free insyaallah sampai maghrib, nanti pada maghrib kita habiskan jihad melawan perdukunan. Ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan kajian-kajian ini berkah insyaallah, berefek dan bermanfaat. Semua ini mungkin di video nanti kontribusi yang paling padat mungkin insyaallah ya karena ana wajah ana hadir, kemudian Ikin Alwi. Tapi eksistensi antum di sini semoga tidak Allah tinggalkan gitu insyaallah. Ya insyaallah antum menanam saham juga untuk keramaian majelis ini. Ya kita nggak tahu kapan kita wafat. Kemudian video ini masih ada, kajian ini masih didengar orang. Ya, itu semua yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah. Semoga kita terhindar dari sifat ujub, riya dan hal-hal lainnya yang menjurus ke kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.